Nah, itu perjalanan tahun 2020. Sekarang kita apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Kita masuk ke apa yang harus dilakukan di tahun 2021 versi Dr. Gui. Yang pertama adalah perencanaan usaha. Di mana kita belajar ketika teman-teman atau Bapak Ibu semua ada yang salah satu di sini adalah sebagai korban ASF, belajar untuk tidak nafsu. Bagaimana memainkan uang-uang yang aman untuk kestabilan keluarga, untuk bisnis. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dikeluarkan semua yang ini semua serba belum pasti. Kita masuk di 2 kuartal sudah negatif, jadi masuk resesi ekonomi. Nanti kemungkinan juga bisa jadi krisis atau tidak krisis, itu semuanya masih di dalam perdebatan ahli ekonomi. Cuma saya sarankan adalah perencanaan. Usahakan perencanaan dari bisnisnya sampai ke marketingnya, dijualnya kemana. Kalau produksi aja gampang, menjualnya gimana? Apakah masih ada pelanggan yang lama masih mau ambil, loyalitasnya seperti apa? Apakah sudah ada pesaing-pesaing baru? Apakah sudah ada newcomer yang notabene dia kapitalis, punya modal, atau dia integrator dari bagian dari satu perusahaan besar, sehingga bukan lawan saudara juga ketika menyebut diri peternak kecil atau peternak rumahan. Itu perencanaan bisnis, dari mana dapat bibit, jual kemana, keuntungan berapa, di tengah-tengah pergumulan yaitu harga pakan yang pelan-pelan akan naik. Syukur-syukur bisa mengadakan pakan-pakan alternatif yang ada di daerah-daerah Bapak Ibu. Silakan kita komunikasi konsultasi, ada nomornya nanti di sini. Silakan drop chat saya bahan-bahan yang mungkin bisa dimasukkan di dalam ransum, di dalam formulasi dengan kadar tertentu supaya ternak masih bisa survive. Bisa kan ada banyak triknya. Yang kedua, oke, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, temui mentor yang baik dan benar. Artinya di sini mentor yang benar-benar memimpikan Anda menjadi pengusaha babi yang besar. Kenapa saya bilang baik dan benar? Ingat, ketika Anda memiliki mentor yaitu senior di peternakan atau dia juga notabene profesinya sama peternak, ingat, di dalam satu mungkin berteman dalam satu sisi. Sisi lain adalah kompetitor ketika di pasar. Semakin banyak orang beternak babi, semakin tinggi supply, harganya akan semakin rendah. Dan ketika bicara sudah harga, sudah bicara uang, sudah bicara jagar, bicara loyalitas, itu mentor dan pertemanan itu nanti dipertaruhkan di situ. Nah, disinilah Anda harus memilih orang yang tepat, yang memang mengimpikan usaha Anda ini bertumbuh besar. Tidak ada udang di balik batunya. Dan ilmunya ini juga teruji. Bukan berasal dari lapang saja, yang ketika zamannya sekarang sudah berubah, ada ASF, ada corona, itu nanti semuanya serba menggila. Kenapa menggila? Ada yang disemprot solar karena disebut disinfektan, ada yang disemprot ramu-ramuan herbal, ada yang dibakarin batang-batangan, ada yang dibakar serbuk gergaji untuk usir lalat, untuk usir nyamuk. Semua cara digunakan begitu rupa. Teruji atau tidak, trialnya seperti apa, dasar ilmunya seperti apa, ada set efeknya tidak. Zaman dulu ada yang masukkan formaldehyde di dalam pakan, dalam dosis itu kan sama aja masukkan obat pengawet toh, formalin untuk ini. Kalau dimasukkan dosis, walaupun dosis kecil tapi dimasukkan dalam waktu yang lama, apa ya tidak berbahaya untuk orangnya yang mengonsumsi. Nah, itu sebelumnya juga kita sudah bicara banyak tentang obat-obatan yang menekan pertumbuhan lemak, salbutamol, hormon, antibiotik pernafasan yang dipakai untuk. Nah, mentor-mentor, apakah mentor yang seperti itu yang Anda ikuti, atau memang Anda mencoba membuka diri, membuka wawasan? Tidak perlu orang, banyak buku, banyak website, banyak buku-buku perpustakaan Anda bisa dapatkan dari luar negeri ataupun dalam negeri. Ikutin berbagai macam seminar. Saya rasa di tengah pandemi ini semua supplier obral, semuanya zoom meeting dengan mudahnya. Yang penting punya kuota internet, Bapak Ibu join. Jangan ragu, walaupun nggak paham bahasa Inggris, kurang pintar bahasa Inggris, nanti ada translatornya, pasti nanti akan dibantu. Dan ketika masuk ke dalam itu, silahkan share apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi pertanyaan, itu jadi akan dijawab secara akademis. Kenapa
akademis perlu, karena akademis ini ditarik dari negara-negara yang sudah maju peternak babinya, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama terus-menerus dari tahun kemarin sampai tahun ini, apalagi tahun depan. Dunia perbabian Indonesia ya seperti itu aja, ya rumahan aja. Kapan naiknya jadi skala industri? Mau nyari yang skala 1000 indukan di Indonesia kok susah. Saya yang pernah dari Malaysia, pengalaman saya di sana minimal 500 indukan, 1000, 2000, ada yang satu farmnya 4000, yang juga kompetitornya Pulau Bulan yang bisa ekspor juga ke Singapura, itu juga populasinya cukup besar. Jadi di negara yang notabene juga basisnya muslim, tapi juga berkembang peternakan babinya di sana. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa orangnya, apa budayanya, atau teknologinya, atau semuanya kita bedah. Sama-sama kita buka diri, sama-sama kita terus belajar. Oke, terus yang ketiga. Oke, poin yang ketiga, setelah mendapatkan mentor, lanjutkan ke dalam bentuk grup. Kalau saya meramal, akan ada integrator besar, kapitalis besar. Integrator itu artinya di backup oleh perusahaan-perusahaan TBK yang modalnya tebel. Tentu ibaratnya ini kapal induk. Nah, itu akan bergerak, mereka memiliki farm internal sendiri, pakan dari pabrik mereka sendiri, mereka jual sendiri. Nah, begitu ini berkembang, ditambah lagi orang-orang kapitalis di mana bisnis properti semuanya kacau balau. Banyak orang yang mulai melirik bisnis-bisnis agriculture yang masuk di dalam food supply. Nah, orang-orang seperti ini kuat di dalam permodalan, dia akan bertumbuh lebih cepat. Nah, di saat seperti ini, rekan-rekan peternak rumahan, rekan-rekan peternak kecil-kecil, silahkan berkelompok. Karena ketika tidak berkelompok, Anda akan dapatkan harga bahan baku dedak, BKK, kopra, jagung, akan mendapatkan harga ecer. Harga ecer pasti dari bahan baku aja Anda sudah kalah harga belinya. Apalagi nanti ada HPP-nya, pasti kalah HPP-nya. Silakan jual ke pasar, pasti Anda akan kalah ketika mereka sudah punya satu link bisnis, satu rantai bisnis yang tidak mudah dipatahkan. Sedangkan rumahan bergerak, aku ternak aja, ketika mau jual bingung, telepon-telepon jagal, telat sehari 2 hari. Oh ya udah, aku kurang turun 1000 nggak apa-apa, turun 2000 nggak apa-apa. Aduh, tolong diambil hari ini, sudah nggak ada duit untuk pakan. Jangan sampai terjebak di hal-hal yang sama terus-menerus. Bagaimana kita menciptakan satu. Nah, berkelompok lebihnya adalah syukur-syukur kita ini positive thinking aja. Ada Pak Menteri yang baru usaha di Sandiaga Uno, atau Pak Prabowo juga concern tentang pertanian peternakan, Pak Jokowi juga membela rakyat wong cilik. Dan pemulihan ekonomi ini akan ada stimulus-stimulus kredit usaha. Nah, ini biasanya hanya bisa diambil oleh orang-orang yang punya CV atau badan hukum. Tidak akan mudah diambil oleh orang yang cuma punya 5-10 ekor, dia nggak punya badan usaha, mau ngambil kredit itu pasti nanti ya kalau dana desa mungkin bisa ya, karena namanya yang digunakan untuk ini. Kalau dana desa mungkin bisa karena syarat-syaratnya mungkin tidak sekompleks di bank yang nasional untuk syarat-syarat perkreditan. Itu pentingnya berkelompok. Selanjutnya, poin yang keempat adalah adaptif terhadap zaman. Suka tidak suka, sekarang pertemuan mulai susah. Orang Papua kalau mau beli barang tidak segampang itu langsung terbang ke Jawa, lihat barangnya, bawa angkut ke Papua. Akan ada kalau orang bilang globalisasi, sekarang zamannya deglobalisasi. Jadi semakin susah antar pulau, antar area, antar negara, sehingga coba pikirkan perkembangan zaman apa nih? Oh, internet, menjual lewat online, menjual barang dagangan lewat online, packaging, bagaimana perizinan, bagaimana cara kirim daging satu pulau ke pulau yang lain. Karena beberapa daerah sekarang sudah harganya tinggi, ada yang sudah masuk 50 bahkan 55.000 per kilo bobot hidup. Kalau dilanjutkan saya tidak tahu akan sampai di angka berapa dan sampai kapan, dan apakah berani ketika beberapa orang mencoba juga
serangan wabah yang kedua juga masih mengancam ketika biosecurity juga tidak ditegakkan. Selama obatnya belum ditemukan, ASF ini juga jadi ancaman terus-menerus sampai detik ini. Jadi di sini perlunya adaptif. Kita beradaptasi terhadap perubahan zaman. Oh, zamannya sudah online, zamannya sudah tradingnya sudah lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat media sosial yang bisa dipergunakan untuk marketing. Manfaatkan itu supaya tidak terjebak di dalam satu mekanisme jagal menekan atau tradernya menekan supaya peternaknya yang akhir-akhirnya juga dirugikan. Itu perlu dicatat, adaptif kelompoknya. Kalau tidak semuanya bisa, minimal leadernya setiap kelompok itu mampu masuk di abad sekarang ini, beradaptasi dengan era sekarang ini. Dealing meeting dengan Zoom, tidak perlu ketemu, hemat di ongkos. Itu poin keempat. Poin yang kelima yang saya ingin sampaikan adalah, tadi sudah saya singgung di bagian sebelumnya, adalah integrator dan kapitalis. Memang satu sisi pemerintah mendukung KUKM untuk berkembang karena itu yang stimulus perekonomian. Tapi satu sisi kebijakan-kebijakannya seperti contoh di broiler, siapa yang main di GP dia harus punya RPH. Artinya dia punya rantai yang begitu panjang yang dikuasai oleh satu integrator. Satu kapal besar, satu perusahaan besar yang TBK. Nah, itu ketika dia sudah mengerjakan dunia industri babi, ya suka tidak suka akan menjadi kompetitor apapun judulnya. Syukur-syukur integrator mau bergerak di dalam pembibitan saja, sehingga nanti bibitnya dijual ke peternak yang gemukin. Jadi peternak sudah tidak pusing mikirin teko, mikirin indukan, mikirin apa, udah dapat aja piglet, dapat aja kucit. Jadi beli dari satu integrator besar yang pembibitan, tapi dia tidak main sampai ke RPH. Tapi ketika sudah disamakan dengan broiler, jadi punya pembibitan, punya penggemukan, potong sendiri, jual sendiri, untung sendiri, peternak gigit jari. Oke, apapun judulnya itu perlu diantisipasi ketika teman-teman ingin menjadi player di dunia babi ini. Yang kedua, kaum kapitalis. Silakan kaum kapitalis ini mau dilawan atau mau dijadikan kawan. Kalau mau dilawan dari awal, karena mereka ketika sudah mendirikan bangunan, mematok perizinan semuanya, mereka larinya akan lebih kenceng daripada peternak rumahan. Tapi ketika mau dijadikan kawan, silahkan berkawan. Yang punya tanah silahkan tawarkan ke investor, dia yang nanam modal sehingga sharing profit. Itu saya rasa lebih baik. Jadi menanggapi semua aspek itu plus dan minus. Integrator berkembang juga baik ketika teman-teman bisa menjadi bagian dari integrator, tapi perlu diatur supaya nggak masuk ke satu kantong saja, tapi merata ke peternak babi. Tapi ketika kapitalis juga begitu, berkembang dan tidaknya itu plus minus untuk peternak babi sejauh dimana teman-teman semua bisa memanfaatkannya. Tanpa permodalan juga begitu-begitu aja, induknya 5, 10 gitu. Tapi ketika ada yang invest, tanahnya dipakai, disewain, dibangun, terus diberikan bibit yang bagus, ada konsultannya, ya saya yakin sih akan berkembang dan tetap akan terus berkembang dan untung. Oke, tadi poin kelima, waspada integrator dan kapitalis. Silahkan mau dijadikan lawan atau kawan. Yang jelas kita harus oportunis. Segala peluang harus bisa diambil untuk memperbesar usaha kita, mendapatkan benefit sehingga tidak gigit jari ketika melihat industri babi berkembang di kemudian hari. Yang keenam adalah, lagi-lagi kita ulang, adalah jaringan marketing. Peternak sudah harus bergerak di bagian marketing. Jangan cuma bisa ngasih makan babi, beli babi, habis itu bingung. Ketika mau panen, jual ke siapa? Telepon jagal 1, 2, 3, 4, 5. Ya ikut harga pasar. Lah kalau ikut harga pasar itu ketika suplai banyak harga turun. Ketika suplai sedikit harga naik. Jadi kepastian usahanya jadi tergantung oleh pasar. Jadi alangkah baiknya ketika kita sambungkan tadi yang jaringan ini, database pembeli atau produk turunan, oh dijual babi hidup segini, dijual babi potong segini.
dijual di retail segini, dijual di supermarket segini, di premium, di restoran segini, dipotong sendiri segini, jual bakso segini. Nah, baru dipikirkan bagaimana strateginya, saya bergerak sama siapa, jaringannya seperti apa, kontrak base, harganya stabil, oke, baru perizinan usaha dan lain sebagainya. Ini semua bicara tentang teamwork, kita bicara tentang kebersamaan, kita bicara tentang jaringan yang besar, pasar marketing. Nah, itu yang akan saya kerjakan bersama rekan-rekan saya, tim saya di tahun 2021. Jika rekan-rekan semuanya tertarik, silahkan kita bergabung, mau dari Bali, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan, Sumatera, kita jadi satu yang dimana kita bisa share informasi, baik manajemen, pakan, marketing, pemasaran, semua kita bicarakan di dalam satu holistik bagian. Jadi saya, Chandra, siap melayani, bersama kita bisa, bersama kita berkembang, yakin dan percaya ketika kita bersatu. Pepatah kuno mengatakan, itu kalau lidi sudah bersatu, itu susah untuk dipecah belah, susah untuk dipatahkan. Saya rasa itu review akhir tahun kita dan prepare kita di tahun yang baru. Salam sukses, keberuntungan selalu berada di pihak Anda. Jika Anda terus berusaha, tidak menyerah. Jaya, 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 peternak babi Indonesia. Salam.